Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Setelah review Redmi Note series yang terbaru, sekarang giliran kita bahas series Poco-nya, yakni Poco M7 Pro 5G. Poco M7 Pro 5G ini rilis pada bulan April dan resmi dijual di pasar Indonesia. Handphone ini punya harga terjangkau, tapi memiliki performa yang memukau. Buat yang penasaran, langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan Poco M7 Pro 5G yang sudah Minsi rangkum. Kelebihan Poco M7 Pro 5G yang pertama ini ada di chipsetnya. Dengan menggunakan chipset Dimensity 7025 Ultra, performa yang dihasilkan pun lebih unggul ya dari tipe sebelumnya. Chipset yang dipakai ini sama nih dengan chipset yang dipakai oleh Redmi Note 14 5G. Chipset ini memang dirancang untuk handphone kelas menengah. Untuk mengoptimalkan performanya, chipset ini menggunakan RAM LPDDR5 dengan internal UFS 2.2. Poco M7 Pro 5G ini juga menawarkan satu varian RAM saja ya, yakni RAM 8GB dan internalnya di 256GB. Lalu kelebihan yang kedua ada di jaminan update OS-nya. Saat rilis di awal tahun 2025, Poco M7 Pro ini hadir dengan sistem operasi Android 14 dan juga antarmuka menggunakan HyperOS yang tentunya udah cukup baik ya di kelasnya. Poco M7 Pro ini juga mendapatkan update OS yang cukup lama selama 2 tahun dan mendapatkan update keamanan selama 4 tahun. Pastinya handphone ini cocok ya untuk penggunaan jangka panjang. Lalu kapasitas baterainya juga sudah ditingkatkan nih dari tipe sebelumnya. Kapasitas baterainya di 5110 mAh dengan pengecasan 45 Watt. Jika dilihat dari klaimnya, Poco M7 Pro ini mampu bertahan cukup lama ya dalam penggunaan harian. 61 jam untuk pemutaran musik dan 19 jam untuk media sosial. Serta diklaim juga memiliki pengisian daya turbo yang hanya butuh waktu 30 menit untuk mengisi daya sebanyak 60%. Kelebihan selanjutnya adalah dari segi layarnya nih yang mampu menghasilkan lebih dari 1 miliar warna. Ukurannya masih sama ya dengan tipe sebelumnya yaitu 6,67 inci. Jenis layarnya ini AMOLED dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dengan kerapatan pixel di 395 ppi. Rasio bodi ke layarnya 20:9. Untuk refresh rate-nya di 120 Hz dan peak brightness-nya di 2100 nits. Layarnya juga sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Dari segi speakernya juga udah cukup baik nih. Jenis speakernya stereo yang berada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Dan kerennya lagi, volumenya ini bisa sampai 300%. Untuk kualitas suara yang dihasilkan pun cukup lantang. Salah satu hal yang menarik dari Poco M7 Pro 5G ini adalah desainnya. Bodinya yang terbilang cukup slim dengan dimensi panjang 162,4 mm, lebarnya 75,7 mm, untuk tebalnya di 7,99 mm dan bobotnya di 190 gram. Selain bodinya yang slim, Poco M7 Pro ini juga memiliki desain yang cantik ya, dengan 2 tone warna yang berbeda. Bagian kirinya ini berwarna solid dan di bagian kirinya ini memiliki gradasi yang cantik nih, apalagi jika terkena cahaya. Salah satu kekurangan dari Poco M7 Pro 5G ini adalah absennya kamera ultrawide di bagian belakang. Karena ada beberapa tipe di harga yang sama yang sudah memiliki kamera ultrawide. Kekurangan selanjutnya ada di perekaman videonya nih yang mentok di 1080p pada 30 fps. Jadi menurut aku handphone ini masih kurang cocok ya buat kalian yang suka bikin konten vlog video. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.